BNPB mencatat Kabupaten Bogor, Jawa Barat memiliki frekuensi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, cuaca ekstrim, dan tanah longsor tertinggi di Indonesia. Bagaimana mitigasi bencana yang dipersiapkan? Kita membahas dengan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Muhari yang tersambung melalui telepon. Selamat siang Pak Am. Selamat siang Mbak Sumi. Ya Pak Am, apa sebetulnya yang membuat Bogor ini jauh lebih rentan frekuensi bencana hidrometeorologi bisa 2 kali lebih tinggi dibanding wilayah lain? Ya, pertama memang ini dari hasil data kita dalam 10 tahun terakhir ya, 10 tahun terakhir Bogor untuk catatan kejadian bencana hidrometeorologi basah untuk ketiga jenis ancamannya, cuaca ekstrim, banjir bandang, tanah longsor itu paling tinggi di Indonesia catatannya. Nah ini tidak lepas tentu saja kalau kita membahas tentang bencana hidrometeorologi basah itu tidak lepas dari daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ini yang menjadi perhatian kita karena Bogor, Kabupaten Bogor ini daerahnya cukup besar dengan topografi bervariasi, ada perbukitan di situ dengan juga tentunya sumber daya alam yang bervariasi. Tentu saja kita tidak menafikan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi tentu saja dalam pengelolaannya harus memperhatikan keberlangsungan dari daya dukung, daya tampung lingkungan. Kalau tidak, ini yang akan terus meningkatkan frekuensi potensi terjadinya bencana hidrometeorologi basah di Kabupaten Bogor ini. Ya, Pak Am, apakah betul ada indikasi daerah resapan air di hulu jauh berkurang? Kalau kita berbicara kondisi lingkungan, memang untuk das-das yang berada di Jawa Barat khususnya, ini ada perubahan bentang alam yang cukup signifikan. Sehingga persyaratan yang sebenarnya secara ekologis itu harus dipenuhi, di mana dalam satu das itu 30%-nya itu harus kawasan hutan, kawasan resapan air. Itu minimal. Kalau 30% dari satu das itu bukan merupakan atau tidak optimal untuk menyerap air, maka sudah bisa dipastikan dari hulu sampai ke hilir itu akan terdampak jika terjadi frekuensi hujan ekstrim seperti saat ini. Tidak hanya masyarakat sepanjang dasnya, tapi juga masyarakat-masyarakat di sekitar lereng-lereng tebing yang pada saat ini juga harus kita akui bersama mungkin banyak yang beralih fungsi menjadi tanaman pemukim dan lain-lain. Nah ini harus kita evaluasi bersama. Tentu saja tidak hanya solusi jangka pendek yang harus kita kedepankan, tetapi solusi jangka panjang, solusi permanen untuk kembali merehabilitasi ekosistem, merestorasi kawasan hutan itu penting untuk kita mulai dari sekarang. Ya, Pak Am, jadi betul ya bahwa ada perubahan alam yang cukup signifikan belakangan ini tidak terlepas dari bagaimana pengelolaannya, kemudian juga perilaku masyarakat. Apakah betul salah satu faktor yang kemudian membuat Bogor ini lebih rawan karena masih banyak bangunan liar di atas tembok penahan tanah. Ini yang kemudian menjadi salah satu faktornya. Sebenarnya tidak hanya bangunan di atas tembok penahan tanah ya. Kita harus melihat secara lebih holistik ya, lebih komprehensif bahwa berkaca pada longsor besar juga di Kabupaten Bogor mulai dari 2020 itu pada kawasan yang sangat luas itu lahan perbukitan seakan-akan meleleh karena tidak ada yang menahan, tidak ada pohon yang berakar kuat yang bisa mengikat tanah. Nah hal-hal seperti ini sebenarnya di BNPB kita punya datanya, tapi tentu saja pemerintah daerah lebih paham kondisi pemanfaatan dari lingkungan di daerahnya sendiri. Jadi ini yang mungkin bisa menjadi evaluasi bersama dan tentu saja masyarakat harus juga mengawasi dan melihat jika kondisi ini terus berlangsung tentu kita harus evaluasi bersama untuk kita perbaiki ke depan. Baik, kalau kita lihat prediksi dari BMKG bahwa cuaca ekstrim ini akan masih terus terjadi sampai awal tahun nanti. Jadi apa mitigasi bencana untuk jangka pendek begitu ya, untuk meminimalisir jatuhnya korban ketika nanti bencana terjadi khususnya di kawasan Bogor ini? Iya, untuk kondisi yang saat ini
bencana sudah di depan mata. Tentu saja kalau kita berbicara, kita harus menanam pohon saat ini. Mungkin targetnya bukan untuk jangka pendek, tetapi kalau untuk kesiapsiagaan kita saat ini, karena prediksinya sudah ada, potensi hujannya sudah ada, lokasinya sudah ada, maka untuk kesiapsiagaan masyarakat, kami dari BNPB menghimbau, karena kondisi lingkungannya sekarang sudah mungkin tidak pada kondisi optimal untuk menyerap air, tidak pada kondisi optimal untuk bisa menahan air. Jadi seandainya terjadi hujan 2 jam berturut-turut secara menerus 2 jam tidak berhenti dengan intensitas tinggi. Intensitas tinggi ini seperti apa? Kalau terjadi hujan, kita lihat keluar rumah, kalau misalkan jarak pandang kita itu kurang dari 100 meter. Jadi misalkan kita tahu rumah tetangga kita si A itu jaraknya 100 meter. Kalau pada saat hujan kita nggak bisa jelas melihat rumah si A ini, maka itu pasti hujannya sudah intensitas tinggi. Kalau sudah lebih dari 2 jam secara menerus, maka warga, saudara-saudara kita yang berada di sepanjang daerah aliran sungai, yang berada di sekitar lereng-lereng tebing, itu inisiatif dulu mandiri untuk evakuasi. Karena pasti di hulunya itu debit air sudah sangat tinggi. Sangat mungkin terjadi banjir atau sangat mungkin terjadi longsor. Keluar rumah dulu untuk sementara, baik siang ataupun malam. Setelah hujan berhenti, jangan langsung masuk rumah. Tunggu 1-2 jam, karena terkadang aliran air dari hulu itu datangnya tidak serta-merta pada saat hujan itu terjadi. Bisa jadi 1 jam, bisa jadi 2 jam. Tunggu 1-2 jam, sekiranya tidak ada kenaikan debit air buat kita yang di sepanjang aliran sungai, atau tidak ada rekahan tanah di tebing, baru kita kembali ke rumah. Ini yang paling penting untuk dipahami masyarakat saat ini, Mbak Suni. Baik. Terima kasih untuk penjelasannya, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Muhari, untuk waktunya di Metro Siang. Terima kasih.